berbuat manuver keluar. Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh daripada saya pecati lo kamu. Saya pecati. Biar aja ini kan dikasih hasil terbuka. Biar saya pikir semua orang biar tahu inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat. Menurut Mega, kewenangan dirinya untuk menentukan capres PDIP merupakan mandat Kongres sekaligus seluruh kader. Mega dengan keras juga mengingatkan bahwa dirinya tak akan ragu untuk memecat kader yang melakukan manuver di luar kehendak partai. Dia menegaskan partainya tak bisa menerima kader yang bermain dua kaki. Kalian siapa yang berbuat manuver-manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver, kata Mega. Ingat loh, lebih baik keluar deh daripada saya pecat loh kamu, imbuhnya. Luar biasa. Dia mengingatkan bahwa PDIP merupakan partai yang taat pada aturan dan solid bersama rakyat. Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat, ucap Mega. Kalau ini tidak solid, kalau prerogatif cuma di satu orang. Bursa Capres 2024 di internal PDIP menghangat. Dalam sejumlah survei, nama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo muncul. Khusus Ganjar, elektabilitasnya relatif stabil di tiga besar Capres 2024. Nasdem bahkan telah terang-terangan berminat mengusung Ganjar sebagai Capres 2024, sementara Ganjar merespons wacana pencapresan ini dengan tetap berpegang pada keputusan partai. Sebagai kader, sebagai manusia bebas untuk bercita-cita menjadi calon presiden. Dan justru PDI Perjuangan sebagai partai politik yang punya fungsi melakukan rekrutmen partai politik, ya harus rela. Megawati uapkan marah di Rakernas PDIP, ancam pecat kader pengkhianat. Jakarta, Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa dirinya tak segan-segan menendang kader keluar dari partai jika bicara koalisi di Pilpres 2024. Menurut dia, dalam sistem negara presidensial tak dikenal namanya koalisi. Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato sambutannya di acara Rapat Kerja Nasional atau Rakernas kedua PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa 21/6/2022. Ini yang saya tegaskan, itu mestinya di-quote benar-benar oleh media. Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung loh Bapak Presiden, kok bilang koalisi. Tidak ada. Kalau kerjasama yes, kata Megawati. Megawati mengatakan koalisi hanya ditemukan pada pemilihan Perdana Menteri, terlebih bagi negara-negara yang menganut sistem parlementer. Untuk itu, ia menegaskan bahwa di Indonesia tak ada yang namanya Perdana Menteri, sehingga kader tak perlu lagi bicara soal koalisi partai. Ini tata kenegaraan kita ini. Tata negara kita tahu gak? Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out,
berarti gak ngerti sistem ketatanegaraan kita, tuturnya. Lebih lanjut, Megawati mengatakan hal tersebut sebagai sebuah kritik yang membangun. Ia pun meminta pernyataannya dikutip dengan benar. Bukannya saya ini kritik membangun loh. Jangan mainin saya diguling-guling, digoreng-goreng. Ini tata pemerintahan dan tata kenegaraan Republik Indonesia loh. Saya udah gak tahan loh. Kok jadi gini? Piye tandasnya? Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengungkit lagi isu hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Jokowi disebut retak. Megawati menegaskan isu itu tidak benar karena dia tidak pernah ngamuk kepada Jokowi. Lalu kok gimana? Diomongi saya sama Pak Jokowi sudah retak. Opo, lo ngamuk aja nggak pernah lo sama Pak Jokowi, kata Megawati dalam Rakernas 2 PDIP di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Selasa 21/6/2022. Megawati mengaku jengkel terhadap isu hubungannya dengan Presiden Jokowi retak. Megawati mengaku selama ini diam. Bagaimana ya? Saya lama-lama kok jengkel juga ya. Piye toh? Orang saya kan diem aja gini. Minta ampun betul loh, kata Megawati. Cerita teriakan merdeka. Dalam Rakernas 2 PDIP, Megawati berbicara soal kebiasaannya meneriakan kata merdeka. Bagi Megawati, teriakan merdeka untuk mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka tapi melupakan kemerdekaan itu. Jadi saya bilang, itu maunya saya, tapi untuk mengingatkan, meskipun kita telah merdeka, bukan berarti kita harus lupa kita orang merdeka dan bebas berdaulat. Sehingga ketika di sana saya sudah tahu tidak seperti kalau anak-anak saya, ujarnya. Saat bersama Kesal Laksamana Yudo Margono, Megawati meminta prajurit TNI AL mengikuti teriakan merdeka. Megawati ingin tentara juga berteriak merdeka. Akhirnya, para prajurit TNI AL ikut berteriak merdeka. Seorang tentara di Indonesia, menurut Megawati, tentu tak menjadi tentara jika bangsa Indonesia belum merdeka. Oleh sebab itu, Megawati mengingatkan agar tak heran jika dia kerap berteriak merdeka. Setelah saya ucapkan terima kasih, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saya angkat tangan semua langsung merdeka. Merdeka, merdeka. Jadi saya bilang, kalian itu biar tentara nggak mungkin jadi tentara kalau tidak merdeka. Jadi jangan lupa, kalau ketemu saya, tolong pasti saya akan mengatakan merdeka. Imbuhnya.